Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas konsep penting dalam basis data, yaitu normalisasi Entity Relationship Diagram atau yang disebut ERD, dan implementasi SQL dalam DBMS. Nah, materi ini sangat penting bagi kalian yang sedang belajar database atau ingin memperdalam pemahaman tentang manajemen data. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah normalisasi data. Normalisasi data adalah proses mengorganisir data dalam database agar lebih efisien dan menghindari redundansi atau inkonsistensi data. Untuk contoh dalam kasus studinya, yaitu menyesuaikan data dengan data dari faktur seperti nomor faktur, kasir, batch, dan tanggal kadaluarsa. Memisahkan atribut barang agar lebih terstruktur seperti satuan, batch, dan tanggal kadaluarsa. Memastikan elemen penting seperti perhitungan pajak dan diskon ikut disertakan. Hasil dari normalisasi ini adalah database yang lebih terstruktur, mudah dikelola, dan efisien dalam penyimpanan serta pengolahan data. Nah, berikut contohnya. Ini adalah tabel dalam bentuk yang tidak normal. Di sini ada nomor faktur, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, nama barang, kuantiti, satuan, batch, ID, harga, diskon, dan subtotal. Nah, yang tabel kedua, bentuk 1NV. Di sini ada nomor faktur, ID pelanggan, ID barang, kuantiti, dan subtotal. Untuk tabel nomor 3-nya, tabel pelanggan 2NF. Di sini ada ID pelanggan, nama, nomor telepon, dan alamat. Nah, di sini isinya ada ID pelanggannya 1, namanya contoh Firmansyah, nomor teleponnya, lalu ada alamat. Untuk tabel yang keempat, tabel 2NF. Di sini ada ID barang, nama barang, satuan, batch, ID, dan harga. Untuk tabel nomor 5, di sini ada nomor faktur, tanggal, metode pembayaran, ID pelanggan, dan ID kasir. Dan yang terakhir ada tabel detail faktur 2NF, yaitu ada nomor faktur, ID barang, kuantiti, dan subtotal. Selanjutnya, untuk Entity Relationship Diagram atau yang disebut ERD dan Cardinality Ratio-nya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pemodelan menggunakan ERD. Diagram ini membantu kita melihat hubungan antar entitas dalam database seperti entitas pelanggan yang berisi informasi pelanggan, entitas kasir yang menyimpan data kasir, entitas faktur yang menghubungkan pelanggan dan kasir melalui transaksi, entitas barang yang menyimpan detail produk, entitas detail faktur yang merekam transaksi per produksi dalam setiap faktur. Cardinality ratio dalam ERD membantu kita memahami berapa banyak hubungan yang bisa terjadi antara satu entitas dengan entitas lainnya. Nah, berikut adalah ERD diagram dengan cardinality rasionya. Nah, di sini ada pelanggan, untuk atributnya ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor telepon. Dan alamat. Nah, di sini pelanggan melakukan pembelian, dan di sini terhubung dengan faktur. Lalu di sini ada faktur beserta atributnya, ada kasir, detail faktur, dan barang. Nah, untuk yang selanjutnya adalah transformasi ke logical relational schema atau yang disebut RLS. Setelah kita memiliki ERD, langkah berikutnya adalah mengubahnya ke dalam skema relasional
Nah, beberapa perubahan yang dilakukan: menambahkan atribut tambahan seperti satuan, batch, dan tanggal kadaluarsa di tabel barang, atau detail faktur, memastikan setiap tabel memiliki primary key dan hubungan antara tabel menggunakan foreign key. Nah, ini adalah untuk transformasi ke logical relation schema atau yang disebut LRS. Di sini ada tabel logical relational skemanya. Di sini ada ID pelanggan, kasir, faktur, barang, dan detail faktur. Nah, di dalam pelanggan ini ada atributnya, yaitu ID pelanggan, nama, nomor telepon, alamat. Untuk kasir, ID kasir, nama, faktur, nomor faktur, tanggal, metode pembayaran, ID pelanggan, dan ID kasir. Untuk barang, atributnya ID barang, nama barang, satuan, batch, ED, dan harga. Nah, untuk detail fakturnya, atributnya ID detail, nomor faktur, ID barang, quantity, dan subtotal. Nah, ini adalah bentuk relasi terbentuknya ya. Jadi kasir beserta atributnya dan hubungan relasinya. Oke. Untuk yang terakhir, implementasi SQL dalam DBMS. Langkah terakhir adalah implementasi dalam sistem database menggunakan SQL. Kita menggunakan Oracle Database untuk mendemonstrasikan cara membuat tabel-tabel berikut. Nah, di sini ada perintah SQL untuk mengimplementasi DBMS, memodifikasi skema database agar sesuai dengan faktur baru. Nah, berikut adalah untuk kodenya. Di sini ada create table pelanggan, ID pelanggan, number, kita menggunakan number generate sebagai primary key, dan nama varchar. Di sini ada nomor telepon varchar 20, lalu ada alamat, dan create table-nya sudah ready. Setelah kita melakukan create table, langkah selanjutnya adalah select column name, data type, data lake, from user, tab column, where table name pelanggan. Nah, ini adalah tabel yang keluar setelah diselect. Column name, data type, data lake, ID pelanggan number. Di sini ada nama varchar dan tabelnya seperti ini. Nah, lalu select dari data pelanggan di atas. Nah, untuk yang tabel kedua, create table kasir. Di sini ada ID kasir menggunakan number generate dan nama menggunakan varchar, create table-nya. Lalu di sini select column name, data type, data lake, from user, where table name kasir. Nah, di sini adalah hasil output tabelnya. Di sini ada kolom name, data type, data lake, ID kasir, number, terlalu nama, kolom name. Nah, seperti yang tadi di atas, select dari create table kasir di atas. Selanjutnya adalah create table faktur. Di sini ada nomor faktur yang menggunakan number generate, tanggal date default, lalu metode pembayaran, ID pelanggan, lalu ID kasir. Nah, lalu menggunakan constraint atau faktor pelanggan sebagai foreign key. Di sini pelanggan, ID pelanggannya on delete, cascade, constraint faktur kasir sebagai foreign key juga, ID kasir dari referensi kasir, ID kasir on delete set null. Nah, di sini udah create table. Lalu langkah selanjutnya adalah select column name. Jadi untuk kolom ini adalah hasil output tabelnya. Kolom name, data type, data lake, nomor faktur number, tanggal date, kolom name, data type, data lake, metode pembayaran, ID pelanggan number, kolom name, data type, data lake,
ID cursor number. Nah, selanjutnya juga diselect dari create table faktur. Lalu create table barang. Untuk ID barang menggunakan number, nama barang sebagai varchar, harga number, cek harga lebih dari 0. Nah, create table. Lalu setelah create table, kita lakukan select column name, data tipe, data leg. Lalu hasil outputnya. Lalu select dari create table barang. Yang terakhir adalah create table detail faktur. ID di sini ada ID detail, nomor faktur, ID barang, quantity number, subtotal number. Lalu subtotalnya menjadi kolom biasa, faktur detail faktur sebagai foreign key. Untuk detail barangnya sebagai foreign key. Nah, langkah selanjutnya adalah select untuk menghasilkan tabelnya. Di sini ada kolom name, data tipe, data leg, ID detail number, nomor faktur number, kolom name, data tipe, data leg, ID barang number, quantity number, kolom name, data tipe, data leg, subtotal number. Lalu diselect dari detail faktur create table di atas. Terima kasih.